Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Rahman. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Baik, di video ini saya ingin membahas sedikit materi tentang dari salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan Teknologi Kejuruan, yang diampu oleh Bapak Muhammad Fathur Rahman Eskom MPD. Nah, di video ini merupakan salah satu ujian akhir semester 4. Oke, baik. Dari topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini ada pembahasan mengenai latar belakang. Jadi, kegiatan pembelajaran di sekolah yang melibatkan guru dan siswa harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tercipta suasana belajar yang nyaman, efektif, dan efisien. Suasana belajar yang nyaman tidak hanya diciptakan oleh siswa dan guru saja, melainkan harus tersedia pula sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar dapat mendukung pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan dapat mencapai peningkatan hasil belajar siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dapat berasal dari faktor internal ataupun dari dalam maupun eksternal ataupun dari luar lah. Mohon maaf, ini typo sedikit. Berdasarkan pendapat di atas, faktor internal berupa kurangnya kompetensi perlu diteliti. Banyak ditemukan bahwa ada guru yang penguasaan suatu materinya baik, tetapi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak dapat maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pembelajaran teaching factory. Dengan melihat berbagai konsep dan teori pembelajaran, penerapan pembelajaran teaching factory yang mana suasana proses pembelajarannya dirancang seperti keadaan dunia kerja yang sebenarnya. Kutipan dari Amar dan kawan-kawan tahun 2015. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini pembahasannya saya mengambil dari salah satu jurnal ataupun artikel yang ada di Google Scholar, yang dimana isinya tujuan dari teaching factory itu sendiri mengusahakan kegiatan memberikan pembelajaran kepada siswa harus lebih dari sekedar memberikan materi yang ada di dalam buku ajar. Fajar Yanti, kutipan dari Fajar Yanti. Melalui teaching factory, siswa akan mempraktikkan tidak hanya keterampilan dalam pembelajaran. Siswa juga belajar untuk bekerja secara kelompok, akan melatih diri siswa dalam berkomunikasi dengan orang lain, serta mendapatkan pengalaman nyata dan berlatih melaksanakan pekerjaan untuk mempersiapkan dirinya ketika memasuki dunia kerja. Jadi di tujuan teaching factory ini sangat penting bagi sekolah kejuruan, karena yang nantinya outputnya langsung untuk bekerja gitu. Jadi harus memiliki keterampilan seperti berkomunikasi dan juga memiliki skill-skill yang lainnya. Oke, baik. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan pembelajaran berbasis teaching factory, yang dimana persiapan pembelajaran merupakan rancangan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Persiapan pembelajaran teaching factory dilakukan di awal tahun ajaran dengan membuat perangkat pembelajaran yang dilengkapi dengan prota, promes, dan silabus yang digunakan sebagai dasar bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam persiapan pembelajaran teaching factory, komponen perangkat pembelajaran teaching factory pada dasarnya sama dengan pembelajaran yang lainnya ataupun kurikulum yang lainnya. Komponen tersebut sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Komponen tersebut meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, media bahan ajar, serta rubrik penilaian.
menurut Enderta tahun 2017. Oke, lanjut saja. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan pembelajaran berbasis Teaching Factory. Nah, pada artikel ini yang saya dapat, dia membahas mengenai Teaching Factory yang ada di SMKN 2 Surakarta. Yang dimana SMKN Negeri 2 Surakarta telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang berupa komputer ataupun laptop, LCD, proyektor, WiFi, alat pembuatan produk, bahan pembuatan produk, serta teknopark dan yang lainnya yang dapat dimanfaatkan guru dalam menyampaikan materi ajar. Hal ini yang menunjukkan bahwa SMKN 2 Surakarta telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis Teaching Factory. Tersedianya fasilitas pembelajaran ini yang memadai memudahkan proses pembelajaran Teaching Factory, sehingga mendorong guru untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dalam proses pembelajaran. Tapi dalam proses pembelajaran Teaching Factory ini ada kelemahannya, yang dimana walaupun sarana dan prasarana sudah memadai, ketika guru ataupun pengajarnya tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut, sama saja pembelajaran Teaching Factory ini tidak berjalan dengan maksimal gitu. Dalam artian, guru atau pengajar ini harus sebelumnya berlatih terlebih dahulu untuk bisa mengajarkan lebih maksimal ataupun bisa menggunakan sarana dan prasarana untuk mengajarkan lebih maksimal lah ke peserta didik ataupun siswanya. Oke. Selanjutnya yaitu ada pembahasan evaluasi pembelajaran berbasis Teaching Factory. Jadi evaluasi pembelajaran merupakan langkah terakhir sekaligus hal terpenting yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimana kegiatan ini sangat memerlukan evaluasi pembelajaran guna mengetahui perkembangan kemajuan belajar, memantau hasil belajar dan perbaikan belajar siswa. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan penguasaan kompetensi siswa dan prestasi belajar siswa. Kegiatan evaluasi pembelajaran Teaching Factory dalam peningkatan kompetensi siswa dilakukan dengan cara penilaian yang meliputi aspek nilai sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, percaya diri, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi di evaluasi ini sangat penting karena ketika pembelajaran yang sudah dilakukan, baik itu pembelajaran Teaching Factory ataupun yang lainnya, evaluasi ini merupakan hasil akhirnya yang dimana ketika ada kesalahan ataupun kekurangan dari pembelajaran ini, dia harus langsung dievaluasi atau diperbaiki bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya untuk kedepannya bisa pembelajaran ini dilakukan secara maksimal gitu. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu sekolah menengah kejuruan ataupun SMK dapat menerapkan pembelajaran berbasis Teaching Factory. Ya, pembelajaran Teaching Factory ini sebenarnya bisa dilakukan SMK pusat keunggulan ataupun tidak. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kompetensi siswa yang dimulai dari pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, metode yang digunakan harus bisa mendorong siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu melaksanakan proses pembelajaran perlu dievaluasi dengan cara membuat penilaian yang mencakup aspek sikap. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.